Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, Ustazah ingatkan kembali, sebelum kita belajar, silakan berwudu terlebih dahulu. Bagi yang sudah berwudu, langsung saja duduk yang rapi ya nak ya. Duduknya tidak bersandar, kakinya bersila kalau misalnya memang duduknya di lantai atau di karpet. Lalu tangannya dilipat, tidak dimain-mainkan, serta pandangannya fokus menghadap layar video ya. Lalu bagi yang mengenakan peci, coba dirapikan lagi pecinya. Jangan sampai lupa ya memakai peci ya. Untuk yang akhwat juga jangan lupa untuk menutup aurat mengenakan kerudungnya. Sudah siap semuanya? Masya Allah. Kalau begitu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum belajar. Wahid isnani salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita nikmat kasih sayangnya sehingga kita bisa kembali lagi untuk belajar menuntut ilmu ya nak ya, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman dan berislam. Alhamdulillah juga kita tadi juga sudah diizinkan oleh Allah ya nak ya bisa bangun dari tidur kita, karena memang ada ya banyak orang yang setelah tidur tidak bangun lagi. Maka kita dianjurkan nak, ketika bangun tidur kita berdoa dalam rangka bersyukur kepada Allah telah diizinkan untuk kembali beraktivitas setelah tidur ya. Alhamdulillah kita tadi bisa sarapan ya, bisa menikmati hidangan dari Allah, rezeki dari Allah yang tidak mungkin bisa kita dapatkan tanpa seizinnya. Alhamdulillah juga kita sampai saat ini masih diberikan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan indera-indera yang lain yang masih sehat. Kita masih bisa melihat layar video, kita masih bisa mendengar nasihat ayah bunda ya, dan kalian saat ini juga bisa mendengar suara ustazah. Lalu kalian masih bisa menghirup udara yang segar ya. Lalu kita masih bisa menggunakan lidah dan mulut kita dengan baik untuk berbicara yang baik-baik. Salah satunya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ustazah ya dalam video ini. Insya Allah dengan menjawab pertanyaan ustazah dalam video ini, itu juga dalam rangka belajar, dalam rangka menuntut ilmu ya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in,
Dan semoga sampai juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman termasuk kita semua ya Nak ya, sebagai umatnya Nabi Muhammad. Amin ya robbal alamin. Insya Allah kali ini Ustazah akan kembali menjelaskan tentang adab kepada Al-Quran ya. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Muzammil ayat 4, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Artinya, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ayat ini menganjurkan kita nak untuk membaca Al-Quran itu secara tartil. Apa itu tartil? Tadi disebutkan tartil itu adalah perlahan-lahan ya nak ya. Tapi lebih rincinya tartil itu adalah tidak hanya perlahan-lahan tetapi juga harus mengikuti kaidah ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu seperti apa? Kalau misalnya kita bertemu dengan fathah sebelum alif, ya jadi ada fathah lalu ada alif, maka dibaca panjang. Tidak boleh dibaca pendek. Kalau kita bertemu dengan kasroh, lalu setelahnya adalah ya sukun, maka itu juga dibaca panjang. Tidak boleh dibaca pendek. Selain itu juga domah bertemu waw sukun ya, itu juga dibaca panjang. Jadi seperti itu nak ilmu tajwid. Begitu juga ketika kita bertemu dengan huruf nun yang bersyaddah atau bertasdid, maka dibaca gunnah. Gunnah itu didengungkan dan dengungnya itu diperlama selama 2 sampai 3 harokat. Maka dengungnya jangan pendek, begitu. Intinya ilmu tajwid itu ilmu agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Dan untuk membaca sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, tentu saja tidak bisa terburu-buru ya nak ya. Tidak bisa tergesa-gesa, harus perlahan-lahan. Karena kalau kita membaca Al-Quran tergesa-gesa, nanti yang panjang jadi dibaca pendek. Nanti kalau kita bertemu dengan huruf-huruf yang memantul, lupa dipantulkan ya. Misalnya, kholako gitu ya. Jadi kholak, tidak ada pantulannya karena terburu-buru. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Oleh karena itu, ketika kita membaca Al-Quran itu sebaiknya tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Jadi perlahan-lahan saja agar kita juga bisa memenuhi hak-hak hurufnya, agar kita bisa melafalkan huruf per hurufnya dengan baik dan benar. Rasulullah saja tidak boleh nak membaca Al-Quran itu dengan tergesa-gesa. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Artinya, jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Nah, itu teguran Allah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad membaca Al-Quran dengan terburu-buru karena ingin cepat menguasainya. Nabi Muhammad saja tidak boleh nak membaca Al-Quran itu terburu-buru. Apalagi kita yang masih belajar tajwid ya. Apalagi kita yang masih harus terus memperbaiki bacaan kita agar semakin fasih. Maka sebaiknya membaca Al-Qur'annya tidak terburu-buru, tidak sekadar ingin cepat selesai. Begitu ya. Jadi, mari kita sama-sama belajar untuk membaca Al-Qur'an secara tartil. Dibaca secara tartil itu keistimewaan Al-Qur'an loh, Nak. Karena hanya Al-Quran saja yang dibaca tartil. Sedangkan kitab-kitab lainnya, misalnya kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat, itu tidak dibaca tartil. Begitu juga dengan kitab Zabur yang diturunkan kepada
Nabi Daud dan umatnya. Lalu juga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Itu semua tidak dibaca dengan tartil. Jadi yang dibaca dengan tartil itu hanya Al-Quran. Yang dibaca dengan aturan-aturan ilmu tajwid itu hanya Al-Quran. Maka dengan kita membaca Al-Quran secara tartil, sebenarnya itu juga salah satu bentuk kita menjaga keaslian Al-Quran. Masya Allah ya. Berarti pahalanya besar sekali ya. Maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini untuk membaca Al-Quran secara tartil. Mengapa sih kita perlu membaca Al-Quran secara tartil? Ternyata dalam Al-Quran juga disebutkan tujuan kita membaca Al-Quran secara tartil. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 32. Ustazah langsung bacakan artinya ya. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya dan kami membacakannya secara tartil berangsur-angsur, perlahan dan benar. Jadi ternyata tujuan Al-Quran itu dibaca secara tartil itu untuk memperkuat hati kita, memperteguh hati kita. Mengapa bisa memperkuat hati kita? Itu dijelaskan dalam surah Shad ayat 29. Artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Masya Allah, ternyata dengan kita membaca secara tartil, itu juga bertujuan agar kita bisa menghayati tiap ayatnya. Kita bisa mentadaburi ayat-ayatnya. Nah, berarti penting ya ya kita untuk memahami Al-Quran. Karena memang kalau kita tidak memahami Al-Quran, membaca secara tartil pun, kita masih sulit kan menghayati makna ayat-ayat yang kita baca. Kita masih harus dibantu dengan terjemahannya. Berarti masa belajar kita masih panjang ya ya. Masa kita menuntut ilmu, belajar Al-Quran itu masih harus terus dijaga semangatnya. Jadi ketika kita menghayati ayat-ayat Al-Quran itu bisa memperteguh hati kita. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran itu terdapat banyak nasihat untuk kita, untuk menyuburkan iman kita, untuk menjaga semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Gitu ya ya. Jadi silakan untuk kedepannya kita belajar untuk membaca Al-Quran secara tartil, yaitu dengan memenuhi hak-hak hurufnya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sedangkan untuk melakukan itu, tentu saja kita tidak bisa membaca Al-Quran secara terburu-buru atau tergesa-gesa. Pasti harus dengan perlahan-lahan. Dan untuk target kedepannya, kita berusaha agar bisa senantiasa belajar memahami Al-Quran. Sehingga ketika kita membaca secara tartil, kita bisa sambil menghayati maknanya. Ista'iddu. Silakan adabnya diperbaiki kembali. Insya Allah Ustazah akan melanjutkan pembahasan. Nah, tadi Ustazah sudah menjelaskan ya tentang adab kepada Al-Quran. Dan Masya Allah, dengan kita menerapkan adab kepada Al-Quran saja, kita sudah mendapatkan pahala yang besar ya. Insya Allah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Karena memang membaca Al-Quran itu, berinteraksi dengan Al-Quran itu, kita tidak akan pernah rugi. Bahkan menguntungkan untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi kan tadi disebutkan kan, bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang penuh berkah. Ya, karena isinya adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Fatir ayat 29, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu
mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Masya Allah ya. Jadi, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa selalu membaca Al-Quran itu merupakan perniagaan yang tidak akan rugi. Maksudnya apa? Seperti halnya kita jual beli. Jadi perniagaan itu maksudnya adalah jual beli. Seperti halnya orang yang sedang berdagang atau jual beli, ada kalanya mereka untung, ada kalanya mereka rugi, ya. Mereka untung jika hasil penjualan mereka itu melebihi dari modal yang mereka keluarkan, melebihi dari usaha mereka membeli barang yang hendak dijual itu. Sedangkan kalau rugi, berarti hasil penjualan mereka itu di bawah atau tidak memenuhi usaha yang telah mereka korbankan. Nah, dalam membaca Al-Quran, kita itu seolah-olah sedang berjual beli dengan Allah. Kita mengorbankan waktu, kita mengorbankan mungkin harta, ya, karena baca Al-Quran itu butuh belajar dan belajar Al-Quran itu butuh biaya biasanya, atau juga berkorban tenaga dan pikiran. Tetapi apa yang akan kita dapatkan dengan mengorbankan itu semua? Apa yang akan kita dapatkan dari Allah dengan kita berlelah-lelah membaca Al-Quran? Nah, kata Allah tadi dalam surah Fatir ayat 29, kita tuh tidak akan pernah rugi jika kita membaca Al-Quran. Artinya, apa yang kita dapatkan dari Allah itu tidak sebanding dengan apa yang kita korbankan. Bahkan sebenarnya ya, kita itu tidak mengorbankan apapun loh nak, karena waktu milik siapa? Waktu milik Allah, bukan milik kita. Tenaga milik siapa? Tenaga kita itu dari Allah, bukan dari kita sendiri. Iya kan? Pikiran kita, ya, harta kita itu semua titipan dari Allah, pemberian Allah. Itu semua sebenarnya bukan milik kita, bukan berasal dari diri kita sendiri. Berarti sebenarnya kita bahkan tidak mengorbankan apapun, kita tidak mengeluarkan modal apapun, karena modalnya saja dari Allah. Tetapi Allah Maha Baik, Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, ya. Allah memberikan melebihi apa yang kita rasa sudah kita keluarkan. Allah memberikan pahala yang banyak. Masya Allah ya. Di sini siapa yang mau pahala yang banyak? Masya Allah, semuanya pasti mau ya pahala yang banyak. Nah, Ustazah akan menyampaikan nih suatu hadis yang mengabarkan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala yang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat menjadi 10 kali lipat. Aku tidak berkata, alif, lam, mim, itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Masya Allah ya. Coba kita hitung-hitungan nih nak. Kita baca basmalah saja. Ada yang tahu basmalah itu berapa huruf? Coba saja ingin bertanya pada Kinan. Kinan, coba bisa hitung berapa jumlah huruf pada kalimat basmalah? Masya Allah. Ada yang punya jawaban lain? Saya ingin bertanya kepada Ali. Ali, berapa jumlah huruf pada kalimat basmalah? Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berapa huruf itu? Masya Allah. Ada yang punya jawaban lain? Sekarang saya ingin bertanya kepada Bisma. Nah, Bisma, coba hitung berapa huruf dalam kalimat basmalah. Masya Allah ya. Ustazah beritahu nih jawaban yang benarnya adalah 19 huruf.
Coba kalian bayangkan, kalian membaca basmalah saja sudah mendapatkan kebaikan sebanyak 19 huruf, yaitu ketika kebaikan yang kita dapatkan dari 19 huruf itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, maka jumlah pahala yang kita dapatkan adalah 190 kebaikan. Masya Allah ya, apalagi kalau kita membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu berapa itu jumlah hurufnya? Masya Allah ya, bagaimana jika kita membaca hafalan kita misalnya 1 juz? Berapa huruf itu? Banyak sekali ya. Pasti pahala yang akan kita dapatkan juga banyak sekali karena kebaikannya dikali lipat menjadi 10 kali lipat. Masya Allah ya. Nah, oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menabung bekal menuju akhirat. Karena di akhirat nanti, orang yang beruntung adalah orang yang amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Salah satu cara agar amal baik kita lebih berat timbangannya dibandingkan amal buruk adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, karena tadi satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Masya Allah ya. Semoga Allah senantiasa berikan kita hidayah taufik agar kita selalu semangat membaca Al-Quran ya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah selanjutnya Ustazah akan membimbing untuk talaki Baghdadiyah ya. Silakan buka Baghdadiyahnya halaman 3. Pada halaman ini kita mulai mengenal tanda baca. Ada yang tanda bacanya di atas huruf, ada yang di bawah huruf. Tanda baca yang di atas huruf ada dua. Ada yang berupa garis miring, ada yang mirip seperti huruf waw. Yang paling pertama itu adalah fathah. Silakan bersama-sama sebutkan namanya fathah. Fathah adalah tanda baca berupa garis miring yang letaknya di atas huruf. Dalam halaman 3 ini urutannya adalah urutan pertama. Lalu tanda baca yang urutan kedua sama seperti fathah berupa garis miring tetapi letaknya di bawah huruf. Itu disebut dengan kasroh. Silakan disebutkan bersama-sama nama tanda bacanya kasroh. Lalu yang urutan ketiga, tanda bacanya terletak di atas huruf tetapi bentuknya bukan garis miring. Bentuknya mirip huruf waw. Itu disebut dhammah. Silakan bersama-sama sebutkan nama tanda bacanya dhammah. Masya Allah. Untuk halaman 3, cara mengejanya adalah pertama, sebutkan nama huruf aslinya, huruf tanpa tanda bacanya, lalu sebutkan nama tanda bacanya, dan terakhir sebutkan bunyi hurufnya secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu maksudnya adalah huruf aslinya jika sudah diberi tanda baca, maka menjadi apa? Begitu ya. Silakan ikuti Ustazah. Ustazah akan bimbing kalian membaca Baghdadiyah 2 baris pertama saja ya. Sudah siap semuanya? Masya Allah. Dengarkan baik-baik ya. Lalu ikuti, tidak diam saja. Hamzah fathah a. Hamzah kasroh i. A i. Hamzah dhammah u. A i u. Masya Allah, diikuti ya, tidak diam saja. Mulutnya bergerak, diucapkan ya. Lalu sebelahnya ada huruf ba. Simak baik-baik, Ustazah akan mengejanya. Lalu nanti ikuti. Ba, fathah, ba. Silakan diikuti. Ba, kasroh, bi. Babi. Ba, dhammah, bu. Babibu. Masya Allah. Lanjut ya ke sebelahnya. Ta, fathah, ta. Ta, kasroh, ti. Tati. Ta, dhammah, tu. Tatitu.
Sebelum lanjut, Ustazah akan menjelaskan sedikit bahwa bedanya huruf ba ketika dia tanpa tanda baca dan ketika dia sudah dengan tanda baca. Kalau tanpa tanda baca berarti itu masih huruf asli, ya. Kalau masih huruf asli, bacanya ba. Jadi ujungnya ada hamzahnya. Ingat, ujungnya terasanya mentok gitu. Dipaksa untuk berhenti. Ada e-nya gitu ya. Ba, begitu. Tetapi ketika sudah diberi tanda baca, tidak boleh ada mentoknya, tidak boleh ada e-nya. Jadi bacanya ba. Kalau sudah diberi fathah, ba, bukan ba. Ya, bisa dibedakan ya. Bukan bi, tetapi bi. Bukan bu, tetapi bu. Ya, diperhatikan. Begitu juga dengan huruf ta, itu bukan ta ketika dia sudah diberi fathah, tetapi ta. Tidak ada e-nya kalau sudah diberi fathah. Bukan ti, tetapi ti. Bukan tu, tetapi tu. Ya, kalau sudah diberi tanda baca. Selanjutnya, sebelah kirinya ada huruf sa. Ya, mari kita ejak. Ustazah dulu, nanti kalian ikuti. Sa, fathah sa. Sa, kasroh si. Sa si. Sa, dhammah su. Sa si su. Lalu sebelahnya jim fathah ja. Jim kasroh ji. Jaji. Jim dhammah ju. Jajiju. Masya Allah. Lanjut ya. Ha, fathah ha. Ha, kasroh hi. Ha hi. Ha, dhammah hu. Ha hi hu. Sama untuk ha ketika diberi tanda baca tidak boleh ada e-nya, tidak boleh ada mentoknya. Jadi bacanya ha, bukan ha. Bacanya ketika kasroh hi, bukan hi. Hu, bukan hu. Ya, sebelahnya kho, fathah kho. Kho, kasroh khi. Kho khi. Kho, dhammah khu. Kho khi khu. Masya Allah. Untuk huruf kho, jangan terlalu berlebihan air liurnya ya. Jadi bukan kho, bukan, tapi kho gitu ya. Tetapi juga bukan ho ya. Kalau ho itu nanti seperti huruf h. Untuk yang ada titiknya ini, dia bacanya kho ya. Kho gitu. Jadi ketika fathah kho, ketika kasroh khi, ketika domah khu ya. Sebelahnya huruf apa ini sebelahnya? Sebelah kho ada huruf dal ya. Ikuti saja ya. Dal fathah da. Bukan da ya, tapi da. Tidak boleh ada hamzahnya di ujung. Tidak boleh ada e-nya. Lalu sebelahnya yang kasroh dal kasroh di. Dadi. Dal dhammah du. Dadidu. Zal fathah dha. Zal kasroh dhi. Dhadhi. Zal dhammah dhu. Dhadhidhu.
ro, fathah ro, ro, kasroh ri, rori, ro, dhammah ru, roriru. Masya Allah. Cukup ya dari Ustazah, silakan dipelajari kembali bersama ayah bunda di rumah. Allahu alam bisawab. Mari kita baca doa setelah belajar bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lakum syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.